Baik Bapak, di sini kita mau tanya kesan-kesannya mahasiswa magang selama magang pendidikan di SMA Negeri 10 Semarang selama 3 bulan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan Bapak terhadap pelaksanaan program magang pendidikan 2026 di sekolah ini? Kalau untuk pelaksanaan magang dari Universitas PGRI Semarang, kan memang selama ini SMA 10 sudah kerjasama dari dulu, lama ya, jelas itu sudah lama, mulai dari namanya PPL sampai sekarang sudah berubah jadi PLP untuk yang Universitas Negeri Semarang. Yang magang itu hanya dari UGRIS yang mengatakan magang. Ya selama ini memang cukup baik, cukup dijalankan dengan baik. Sekolah juga diberitahu sebelumnya kapan pelaksanaannya, juga sekolah juga sudah diajak koordinasi dengan pihak kampus terkait dengan pelaksanaan, dengan jumlah mahasiswa yang akan terjun. Baik, untuk menurut Bapak sendiri seberapa penting program magang pendidikan bagi calon guru? Kalau untuk calon guru itu memang sangat penting karena sebagai modal mereka utama untuk mempraktekkan pengalaman di kampus, diterapkan di dunia yang sebenarnya saat nanti mereka sudah tidak kuliah di kampus. Itu harus dengan cara magang di sebuah pelatihan. Untuk yang ketiga, apakah harapan Bapak tersebut terhadap mahasiswa magang seperti kita, Bapak? Ya, harapannya sih tentunya kedepannya setelah magang bisa mengambil ilmu dari beberapa bapak ibu guru di sini, terutama dari guru pamannya, mengambil ilmunya. Nanti saat terjun di lapangan, jadi sudah terbiasa dan kemampuan mengajar secara profesional sudah teruji. Harapannya seperti itu, sehingga nanti saat melamar kerja dimanapun banyak yang menerima. Baik. Kendala atau tantangan apa yang Bapak lihat dialami oleh mahasiswa selama magang, Pak? Nah ini kendalanya ini kadang tiap tahun itu berganti-ganti. Oh iya. Berganti-ganti. Ada yang karena mungkin kemampuan materinya yang terbatas. Jadi dulu pernah ada mahasiswa UGRIS yang praktek magang kayak begini, takut mengajar juga ada. Iya, takut mengajar di depan siswa itu keringat dingin keluar. Ada yang guru bahasa Inggris tetapi mengajarnya tidak menggunakan bahasa Inggris juga pernah ada. Itu kan dulu. Nah, itu jadi itu harap ya seperti itu memang itu diperlukan sekali lah. Baik. Untuk kelebihan yang paling menonjol dari mahasiswa selama menjalankan tugasnya, Bapak? Ya memang beberapa diantaranya ada yang kemampuan organisasinya cukup baik sehingga mereka bisa memanage, mengatur teman-temannya untuk mengikuti kegiatan magang di sekolah yang pada akhirnya mereka semua bisa terjun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak sekolah maupun pihak kampus. Baik, saran Bapak untuk perbaikan program magang pendidikan yang akan datang? Ya paling enggak di kampus mahasiswa sudah dapat pembekalan, baik secara mungkin skillnya dalam bergaul, bersosialisasi. Ini kadang yang masih beberapa akhir-akhir ini kurang, di bersosialisasi yang kurang. Ya, jadi sering mungkin memang sedikit beda dengan dulu ya. Ini dulu itu mahasiswa magang mau izin udah berani. Nah, ini kan izin kan begitu. Dulu itu mau izin tuh mikirnya 1000 kali mereka. Karena takut ya izinkan, takut nanti nilainya jadi jelek. Nah, kan dampaknya akhirnya karena memang dari program itu kan memang ya semua harus dijalankan dengan baik, sehingga kalau memang ada kepentingan dengan tertentu ya silakan izin, hanya kan itu. Cuma kan ada memang beberapa mahasiswa yang kadang itu lari dari kenyataan, kadang ora izin ya ada ya tahu-tahu hilang, tapi yang baik juga ada.
mereka setiap manapun izin menyampaikan ke kami juga diharapannya ya paling enggak kemampuan sosialnya, kemudian kemampuan mengajarnya itu materi di kampus tuh mereka peroleh juga. Jadi tidak hanya kemampuan sosial diperoleh saat di kampus saja, di sekolah saja, karena di kampus juga perlu mendapatkan materi tentang mengajar juga perlu mendapatkan, atau mungkin micro teachingnya perlu ditambah, kan itu perlu untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam mengajar di sekolah. Baik, yang terakhir Bapak, bagaimana penilaian terhadap kualitas mahasiswa magang sebagai calon pendidik? Kalau dilihat secara umum kualitasnya sih ya sudah baik, baik dengan cara mengajarnya, metode yang digunakan. Cuma kan memang beberapa ada yang masih kurang, kan wajar ada beberapa. Tapi kan secara umum mereka sudah baik ya, tidak ada kendala yang berarti sampai fatal mereka tidak mampu, tidak ada. Hanya pertama mungkin merasa takut, apa selanjutnya ya lancar juga. Baik, terima kasih Bapak atas video testimoninya. Mungkin itu saja. Oke Ibu, baik. Karena di sini kan kita ada mengajukan magang selama 3 bulan ya Bu. Jadi saya tuh mau memberi pertanyaan buat testimoni Bu, gimana tuh magangnya kita gitu Bu. Jadi nanti ada 8 pertanyaan yang harus Ibu jawab, dan saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana kesan Bapak atau Ibu terhadap pelaksanaan program magang pendidikan 2026 di sekolahan ini? Menurut saya pelaksanaan program ini sangat baik, karena bagaimanapun juga sebagai calon guru itu kan harus belajar terjun langsung ya di lapangan, bagaimana situasi belajar mengajar yang sebetulnya itu bagaimana. Jadi di sini mahasiswa benar-benar belajar biar nantinya akan siap menjadi guru yang akan mengajar di kelas. Pertanyaannya ke Ibu, menurut Ibu seberapa penting program magang pendidikan bagi calon guru Ibu? Sangat penting ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena mungkin di kampus kan dapatnya hanya teori-teori. Nah, kemudian praktek mengajar pun itu terbatas ya, mungkin hanya di micro teaching ya. Tapi kalau di sini itu benar-benar terjun lapangan. Di sini ada siswa yang sebagai istilahnya subjek ya yang akan kita ajar. Jadi ya sangat baik gitu dan penting. Baik Bu, harapan apa sih Bu yang untuk mahasiswa itu, harapan Ibu mahasiswa magang di sini itu seperti apa Bu? Harapannya ini kalau setelah selesai magang ya, benar-benar ilmu yang diperoleh di sini di tempat magang itu ilmunya itu diperhatikan, diingat baik-baik supaya bisa jadi bekal. Mungkin di sini pernah belajar dari murid ya, atau dari guru pamong, atau mungkin menemukan sendiri apa yang bisa dipelajari, itu dipergunakan sebaik mungkin ya sebagai pengalaman seperti itu. Ibu, kemarin kan Ibu sudah melihat saya praktik mengajarnya Bu di pertama. Nah, Ibu melihatnya tuh saya berkendala di bagian mana, atau tantangan saya itu di bagian mana Bu mengajarkan siswa itu Bu? Ya, baik, kalau Mbak Ana ini saya ceritakan dari awal itu memang wajar-wajar aja. Di awal itu biasanya mahasiswa grogi, kurang pede ya kan, karena mungkin kan ya ini memang benar-benar pertama praktek mengajar, tapi lama-kelamaan bisa mengajar dengan baik ya, meskipun ada beberapa bagian yang harus dievaluasi. Mungkin tantangannya itu kalau Mbak Ana dalam digital ya, teknologi digital itu sudah banyak ilmu yang diperoleh, cuman kurang banyak diterapkan, hanya di beberapa kali pertemuan saja itu. Dan padahal untuk masa sekarang itu penting ya, itu seperti itu. Kemudian untuk secara umum udah baik lah itu, nanti tinggal ditingkatkan sedikit-sedikit ya. Kemudian untuk persiapan itu bagus, selama ini udah sering konsultasi bahan ajar, kemudian RPP dan lain sebagainya. Ibu, kelebihan apa sih Bu yang Ibu lihat dari mahasiswa magang di sini? Kelebihannya kalau secara umum ya berarti ya,
mahasiswanya bisa menyesuaikan diri di sini ya, artinya mau dikasih masukan, kemudian tidak acuh terhadap lingkungan sini ya, kemudian sepertinya sudah siap terjun ke lapangan bahwa dia itu mau praktek gitu. Jadi setiap mau mengajar ada persiapan. Iya, Ibu. Nah, untuk kehadiran anak-anak magang di sini tuh apakah berdampak positif di lingkungan sekolah kami atau di Ibu sendiri atau bagaimana, Bu? Kalau menurut saya berdampak positif karena di situ kita bisa kolaborasi untuk menentukan kira-kira kelas ini mau diapain. Siapa tahu dari mahasiswa punya ide yang lebih dari guru asli seperti itu. Iya. Nah, ada saran nggak Bu buat mahasiswa magang di sini gitu? Sarannya itu ya terus belajar ya, kemudian cepat bisa menyesuaikan dengan situasi dimanapun berada, kemudian selalu ikuti perkembangan metode mengajar, kemudian metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, karena itu sangat penting. Dan kemudian terutama kepada kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan. Misalkan di suatu tempat mengajar itu tidak asik mempersiapkan diri mengajar, tapi perlu bergaul dengan guru-guru lainnya. Gitu. Nah, bagaimana sih Bu kualitas anak-anak magang di sini? Anak-anak magang di sini. Secara umum ya, Iya, Bu. baik anak-anaknya ya, kemudian mau dikasih masukan, mau dikasih kritik, kemudian bisa mengikuti kegiatan yang di sini. Cuman yang belum saya lihat, belum pernah mengadakan event ya, event atau kegiatan kolaborasi dengan OSIS atau dengan organisasi apa gitu. Mungkin kalau bulannya bertepatan dengan bulan Agustus, itu biasanya itu kalau mahasiswa ngadain event. Tapi tidak harus Agustusan juga, mungkin kemarin dalam rangka apa itu. Oke, Bu, sekian dulu Bu pertanyaannya karena sudah selesai selama pertanyaan, dan terima kasih Ibu selama beberapa bulan ini, 3 bulan ya Bu, sudah menampingi saya, sudah mengarahkan saya untuk menjadi praktek untuk menjadi lebih baik di jalan guru. Terima kasih ya Bu Elsa. Sama-sama.